Halo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja. Kali ini kita akan mereview atau kita akan menyaksikan mobil yang ada di belakang saya ini adalah Hyundai Staria. Hyundai Staria ini adalah mobil yang sangat besar. Ini penggantinya Hyundai H1. Saya nggak tahu ini penerus atau pengganti ya. Karena kalau dari segi ukuran sangat besar sekali, mirip sekali dengan Hyundai H1. Kita bahas dari depan Sobat Modif. Hyundai Staria ini memiliki penampilan yang tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena pada umumnya kalau misalkan mobil biasanya itu memiliki lampu yang biasa seperti miring ke sini, di sebelah sana juga, dan grillnya pun tidak sebesar ini. Tapi Hyundai Staria ini tampil dengan performa yang berbeda. Di tampilan depan bisa Sobat Modif lihat, ini dilengkapi dengan headlamp di sini. Headlamp di sini ini mirip-mirip headlampnya Mercy kali ya. Jadi dia bentuknya kecil-kecil gitu, waktu dinyalakan sangat terang sekali dan juga menggantikan fog lamp. Jadi fog lamp dan headlamp jadi satu di sini. Selain itu, di tampilan depan ini kalau Sobat Modif lihat, jarang-jarang ada tampilan DRL ini ya. DRL sepanjang ini, tapi ini sebenarnya bukan DRL, ini lebih ke fog lamp. Jadi waktu kita nyalakan fog lamp, dia nyalanya di sini. Jadi bukan di sini, tapi di sini. Itu yang membedakan. Kemudian di depan sini warnanya itu warna coklat keemasan ya. Hyundai-nya logonya ini coklat keemasan, kemudian ini juga coklat keemasan karena ini disesuaikan dengan warna interiornya. Jadi warna interiornya disesuaikan dengan warna ini. Jadi kok bisa ada dua pilihan. Mau yang interiornya dalamnya warna kecoklatan, di luarnya pun dia akan dibarengin dengan warna coklat keemasan seperti ini. Kemudian juga di bagian depan ini Hyundai Staria memiliki kamera 360 ya, ada di spion, ada di bagian depan juga dan ada di belakang. Kemudian juga di depan dilengkapi dengan sensor parking. Jadi dari depan ini terlihat simple tapi mewah juga ya. Terlihat simple tapi mewah. Jadi tidak terlalu banyak ornamen-ornamen, di sininya polos tapi tampil mewah juga. Selain itu, untuk Hyundai Staria ini dilengkapi dengan mesin diesel cc-nya 2200 dengan horsepower 170 dan torsinya 430 Nm. Jadi dengan bodi yang besar begini, tenaganya cukup oke. Pasti tidak akan ada kendala maupun di tanjakan karena mempunyai akselerasi yang cukup baik. Bagian depan udah kita bahas, kita pindah ke bagian samping. Di bagian samping ini cukup simpel dengan kaca-kaca yang sangat besar ya. Tidak ada tambahan body kit. Kemudian bannya juga ring 18, bannya ukuran 235/55. Velgnya juga tampil tidak seperti biasa. Dia menurut saya menyesuaikan dengan tampilan grill depan untuk jenis velgnya ini. Kemudian dan di sini nih, ini letak kamera yang ada di spion untuk 360. Di belakang sini kita lihat nih, pintu belakang ini sangat besar sekali ya. Kemudian ini dilengkapi dengan lampu rem, nyalanya seperti ini ya, nyalanya seperti ini. Kemudian ini lampu atret atau lampu mundurnya juga nyalain seperti ini, dan ini lampu senjanya. Kemudian di belakang sini juga ada logo Hyundai di kaca ya, ini nempel di kaca. Kemudian kalau tulisan Staria ini berupa kayak kaca film, kemudian dibentuk gitu ya. Kita buka nih pintu bagian belakang ini. Nah, dia sekali pencet. Hanya saja karena ini pintunya sangat besar, jadi ketika mau buka pintu itu harus mundur. Kalau nggak Anda akan kebaduk ya. Saya contohkan. Waktu kan biasa kita buka pintu, karena ini ukuran besar sekali ya. Pintunya ukuran besar sekali. Biasa kan umumnya orang kan akan buka begini ya. Akan buka ini, kemudian kalau tidak mundur, nah ini saya pasti kebaduk. Oh, dia begitu kebaduk kita, dia akan balik lagi. Jadi safety ya. Jadi nggak usah takut kebaduk. Ini kalau misalkan buka, otomatis harus mundur dulu. Tapi kalau kebaduk, dia langsung balik lagi. Nah, kita lihat di belakang sini, ini joknya tidak terpecah, dan ini bisa maju mundur ya. Jadi kalau misalkan naruh barang masih bisa, masih aman, dan space-nya pun masih sangat luas sekali. Bro, dan ini ada bisa juga pengaturan ternyata untuk naik turunnya itu bisa cepat atau lambat. Oh, sangat besar sekali ya, dari belakang kelihatan sangat besar sekali
sepintas sih mirip-mirip elep ya. Kalau misalkan sepintas orang nggak tahu bahwa ini Xtaria. Oke, kita lihat ke dalam. Jadi untuk handle pintunya ini masih menyesuaikan dengan warna chrome tadi, karena warna chrome itu disesuaikan dengan warna interior. Dan di sini pun udah dilengkapi dengan keyless. Jadi kita pencet, dia bisa langsung membuka. Karena ini adalah unit yang 9 seater, joknya ada 3 baris, jadi 2, 2, 3 di belakang, dan untuk di depan 2 dengan driver ya. Nah, si jok ini bisa diputar ke belakang. Di sini ada tombol. Nah, jadi ini bisa diputar. Oh, harus ke sini. Berlawanan arah jarum jam berarti ya. Nah, buat kalian yang suka meeting sambil di jalan, ini bisa digunakan sebagai alternatif. Jadi jok belakangnya itu, yang jok lawan arahnya ini bisa digeser ke belakang, supaya tetap bisa berhadapan. Jadi kiri kanan bisa diputar seperti ini. Jadi untuk kalau misalkan lagi sambil jalan bisa sambil meeting. Jok belakang paling belakang nggak usah dipakai. Kita balikin lagi dan kita akan masuk ke dalam. Di tengah sendiri ini ya, karena ini kan nggak ada batasannya ya. Kita mau maju seberapa, kemudian mau mundur seberapa. Jadi kita bisa atur. Cuman harus menyesuaikan dengan yang duduk di belakang. Tentu tinggi besarnya duduk yang di belakang kita harus sesuaikan. Jadi supaya si lutut ini nggak ngebaduk di depannya dan duduk tetap nyaman. Di sini nggak ada kaca yang kayak ini, bisa buka nggak? Oh, bisa manual gitu ya. Ini dibukanya bukan manual. Oh, tutupnya juga manual. Ini tarikan ada penghalang panas juga. Cuman dia nariknya dari atas ke bawah. Jadi kalau yang belakang dari bawah ke atas, kalau ini dari atas ke bawah, kebalik. Karena lekuk ininya pun lebih sempit. Kemudian di sini panel AC ya, panel AC. Jadi kalau misalkan duduk berdua kiri kanan kayak akan susah untuk ngeraih panel AC ini sih. Karena jadi kalau misalnya ada 1 orang, 2 orang di sini, yang di sebelah sini pasti akan minta tolong sama yang duduk ada di sini ya untuk mengoperasikan AC. AC ini menurut saya cukup nyaman ya, karena bisa diatur, bisa ditutup juga supaya nggak langsung terkena kepala. Kita bisa geser ke sini juga, jadi cukup nyaman. Di sini lampu 1 doang. Kemudian ini dilengkapi panoramik, jadi bukan sunroof karena panoramik cuma bisa lihat pemandangan ke atas saja di malam hari, dan dioperasikan dari depan, nggak bisa dari sini. Kemudian ya USB juga ada di sini ya, USB ada di sini. Di belakang ini sebenarnya tidak terlalu ada yang istimewa ya. Coba kita lihat ke depan. Kita masuk di bagian dalam Sobat Mobil. Di sini setir ini terlihat mewah. Jadi kalau saya lihat setir ini mirip-mirip setir Mercy ini, kalau salah diralat. Kemudian di sini juga ada pedal seat, keren ya, yang lebih kecil gitu ya, bisa model sport gitu. Dan pengoperasian perselong atau otomatiknya cukup unik, dan dia tidak menggunakan tuas, sama sekali tidak menggunakan tuas. Dia hanya menggunakan tombol. Tombolnya ada di sini, tombolnya ada di sini. Ya semuanya, jadi R, N, D sama P. Pengoperasian ada di sini. Kemudian di bagian depan ini udah dilengkapi dengan sunroof ya. Jadi kalau ke belakangnya full otomatis, kita sekali pencet waktu kita tutup ke depannya otomatis juga, jadi nggak bisa sedikit. Tapi tutup ininya kita harus manual. Oke. Kemudian di sini juga oke, ini untuk buka pintu sebelah kanan bisa dari sini, ditahan sekitar 3 detik. 1, 2, 3 ya. Sekitar 3 detik baru dia bisa buka. Dan ini tutup lagi dari sini juga bisa. 1, 2, 3. Oh, jadi sama. Untuk tutup dan buka kurang lebih ditahan selama 3 detik. Kemudian untuk belakang ini hanya panoramik ya. Ditutup bukanya dari sini, nggak bisa dari belakang, jadi semua tombol ada di sini. Kemudian di depan juga sudah dilengkapi dengan ini USB ya, USB, dan ini ada untuk lighter. Ini ada sedikit lagi juga di sini. Tapi di bagian sini semua untuk dashboard dan door trim nggak ada soft touch ya. Oh ini di sini sedikit aja. Oh ini ada soft touch. Oke, kemudian di sini speedometernya juga nongol ya, speedometernya nongol. Ini digital juga. Oh di sini ada bagasi kecil juga di depan speedometer, dan tempat minum juga, dan parking brake-nya, electric parking brake-nya ada di sini. Di sini sobat mobilnya. Mayoritas kan di sini ya. Nah, ini ada di sini nih. Kemudian ini seperti biasa ya untuk power window depan. Nah ini power window-nya
hanya kiri kanan aja, yang depan aja, belakang nggak ada. Ini di track panelnya. Yap. Kemudian kita lihat di bagian sininya. Di head unit ini dilengkapi untuk bahasanya mirroring ya, mirroring untuk ke Android atau ke Apple bisa. Kemudian di sini juga hanya untuk bagian depan dilengkapi dengan heater dan cooler. Jadi di jok ini dilengkapi heater dan cooler. Coba saya coba ya. Ini heater. Prosesnya agak lama ya, agak lama. Saya coba bandingin dengan jok sini. Oh iya, udah mulai hangat. Jadi mungkin sini kalau yang misalkan ke hujanan, kedinginan, nah ini pakai ini udah yang di bagian sini nih, di bagian bawahnya mulai hangat. Nah, matikan. Oh, dia matikannya nggak langsung, tapi dia mengecil dulu. Nah, kita coba yang cooler. Saya lagi coba merasakan. Ini saya bukan ngening ya, saya lagi coba merasakan. Oh iya, ada anginnya. Ini dari sela-sela ini, sela-sela jok ini ada anginnya. Kemudian nih head unit ini biasa, jadi kok bisa dibilang tidak terlalu istimewa ya. Oh, ini dua tempat. Ini cukup luas nih untuk naruh konsol box. Luas sekali. Di sini sama seperti biasa ya, ada tombol telepon, operator di sini supaya driver tetap fokus berkendara. Di sini dilengkapi juga dengan drive mode. Drive mode ini mau eco, mau sport ataupun normal. Nah, di sini ada tampilannya. Kemudian di sini juga ada auto hold. Auto hold ini jadi kalau misalkan biasanya kita suka di lampu merah, kemudian berhenti, start and go. Nah, supaya kita tidak ngerem terus, asal dia berhenti dengan sempurna menggunakan auto hold ini. Jadi ketika maju rem sempurna sampai berhenti, nah si auto hold ini akan menggantikan rem. Jadi kita angkat kaki, tidak perlu nginjak lagi. Kemudian ketika mau maju kita tinggal gas lagi. Itu fungsinya auto hold. Selain itu juga di bagian depan ini dilengkapi dengan wireless charging. Kita coba, ini handphone J7 2016, handphone lama, kita tes. Nggak bisa ngecas. Ini nggak ngecas juga ya, nggak ngecas. Saya coba handphone saya yang lain. Ini Note FE. Oh, ngecas. Berarti nggak semua handphone ya. Saya nggak tahu perhitungannya seperti apa, juga antara bisa ngecas dan nggak bisa ngecas. Kemudian juga di depan ini ternyata si speedometer ini sama RPM-nya ini bisa dirubah-rubah. Ada menunya di sini ya. Bisa di sini, bisa dioperasikan di sini. Nah, ini jadi ke DEM selection. Kalau misalnya sobat mau lihat ke sini, ini back dulu user setting, kemudian masuk ke cluster, kemudian masuk ke DEM selection, oke. Nah, kemudian di sini tinggal pilih. Nah, di sini pilihnya Cube. Kalau tadi kan yang ini. Nah, modelnya seperti ini biasa kan. Kemudian bisa dipilih ke sini. Nah, jadi Cube. Kemudian di sini juga ini warna-warnanya bisa dirubah ada 12 warna. Nah, di sini tinggal dipilih mau yang mana ya, bisa sobat lihat. Oke, untuk interior sudah cukup kita jelaskan. Nah, saya mau coba bawa sekarang. Kita coba jalan. Auto hold sudah saya hidupkan. Untuk drive mode-nya saya pakai normal saja. Kemudian kita pakai inteknya, kita rilis. Oke. Kemudian kita pencet play. Kita tes ya auto hold ya. Ini kan kita jalan. Kita jalan. Kita tes ini auto hold. Ini masih masuk di posisi D. Nah, ya bisa sobat mudik lihat. Jadi kalau misalnya seperti di lampu merah, stop and go, sobat mudik tidak perlu pakai parking brake atau injek rem, cukup dengan auto hold seperti ini udah bisa. Kita jalan. Buat yang tidak terbiasa bawa mobil besar, ya mungkin akan agak sedikit kikuk ya, seatbelt harus dipakai. Pada saat saya bawa ini mesin diesel tapi tidak terlalu berisik ya, di dalam cukup senyap. Padahal kalau misalnya kita didengar di luar cukup kencang sekali suaranya. Setir juga sudah enteng ya, karena dilengkapi dengan electric power steering. Kalau misalnya kita kasih sen kiri, si kamera 360 ini itu langsung dia pindah
di speedometer itu langsung kelihatan spion nunjukin di sebelah kiri, tunjukin bahwa yang blind spotnya di sebelah kiri terlihat. Kita akan coba sekarang kita coba set kiri lagi dan bisa dilihat ya, dia langsung berubah yang tadinya speedometer dia nunjukin ke kamera, Oke, ada motor langsung kelihatan di sebelah kiri, karena kalau mobil dengan mobil sebesar ini di sebelah situlah blind spotnya ya. Blind spot itu tepat di bawah spion sini dan depan sana itu sangat tidak kelihatan. Dan untuk mobil sebesar ini kita lihat lagi di depan, kita mau belok kanan. Kalau di kanan RPM-nya yang berubah, jadi gantinya si kamera, bisa dilihat ya. Kalau misalnya saya set kanan dia langsung berubah jadi kamera. Kalau kiri speedometer atau kilometer yang jadi kamera. Ya. Jadi tergantung kiri atau kanan. Saya mau pindah ke belakang, kita coba tes di belakang. Kita coba duduk di sini, sobat modif. Kursinya memang cukup nyaman ya, dengan 9 seat ini. Memang ini bisa dimundurin paling mentok. Jadi kalau paling mentok ini artinya di belakang nggak bisa dipakai nih. Kalau misalnya kita majukan ke depan sebajauh mana ya? Oh, bisa sampai mentok juga ke depan. Berarti ini nggak ada batasan antara depan sama belakang, ini nggak ada batasan. Ini kalau misalkan standar seperti ini cukup nyaman ya, kaki nggak terlalu sempit. Dan kita coba duduk di belakang. Ya, di belakang yang pasti ini karena jauh dari depan mungkin yang nggak terbiasa pasti agak pusing juga ya. Tapi untuk belakang ini agak oke sih kalau menurut saya, apalagi di tengah sini ya. Di tengah kan memang di mana-mana nggak nyaman ya. Oke, dan di belakang ini juga dikasih ada USB ya. Jadi di masing-masing ini ada USB, semuanya ada USB. Kemudian di sini ada penghalang panas ya. Ini dinaikin manual, kiri kanan ada juga. Ini ada lubang AC, ventilasi AC di sini, lampunya. Kemudian lengkap dengan seatbelt juga. Ini untuk 3 penumpang ada, di tengah juga ada seatbelt. Ya kalau misalkan sobat modif senang dengan membawa keluarga yang cukup banyak, ya pasti cocok ya dengan kendaraan ini, karena ini kan 9 seater. Kebetulan memang kita pinjam ini adalah 9 seater. Cukup oke untuk kendaraan 9 seater ini. Cuman kalau 9 seater sih lebih terkesan ke kayak travel sih ya sebenarnya. Tapi no problem lah buat orang yang suka kendaraan besar, sama seperti Hyundai sebelumnya, H1 ya. H1 kan besar juga kan. Berpindah kembali saya di depan, masih penasaran bawahnya. Jadi tadi saya udah nyoba di belakang. Mungkin kalau misalkan di posisi ban kedua masih oke. Ketiga misalnya mungkin paling belakang agak lebih keras ya. Karena ini apakah karena ini mobilnya pun agak tinggi. Kalau saya di posisinya kiri ini bawahnya cukup enak, nggak ada masalah. Tapi begitu waktu duduk di belakang tadi pindah ke belakang agak sedikit keras ya. Overall mobil ini sangat luas buat sobat modif yang punya keluarga besar. 9 seater ini sangat rekomend sekali untuk digunakan. Penggantinya dulu kalau yang dulu masih merindukan Hyundai H1, nah bisa menggunakan Hyundai Staria ini. Cukup luas, kemudian fitur-fiturnya sederhana lah ya. Saya bilang nggak bisa bilang mewah dan sederhana, tapi oke ya untuk mobil ini. Dan harga mobil ini pun yang 9 seater adalah 888 juta. Worth it nggak? Worth it aja ya, karena penumpangnya juga jumlahnya banyak. Untuk yang 7 seater harganya itu 1M 20 juta. 7 seater fiturnya lebih banyak, hanya saja tidak ada unit flashlight-nya, jadi belum bisa kita review. Oke, gitu aja paling sobat modif ya review kita kali ini. Ini saya sambil jalan pulang, kita sudah selesai review kali ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Hyundai andalan Sumarekon Bekasi yang sudah meminjamkan unit ini, dan kepada salesnya Melvin. Thank you ya Melvin ya. Udah nemenin kita pinjemin unitnya, tadi diantarin ke tempat kita dan nemenin juga di sini. Dan buat sobat modif jangan lupa silahkan kasih masukan atau ada pertanyaan bisa share di komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kemudian bisa dibagikan juga kepada yang mungkin lagi cari-cari info mengenai Hyundai Staria ini. Oke, sampai di sini perjumpaan kita dalam Hyundai Staria reviewnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.